Sebelum memulai, izinkan saya untuk bercerita tentang kisah perjalanan akademik saya. Bukan untuk membanggakan diri, namun sekedar untuk berbagi. Saya menjalani pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan. Saat saya SD dahulu, saya tidak terlalu rajin belajar. Saya pun mendapatkan nilai yang tidak terlalu bagus. Saya juga tidak pernah mendapatkan ranking 1, namun ada pengalaman menarik saat saya kelas 3 SD. Saat itu saya mendapatkan nilai cukup bagus selama 3 catur bulan. Ranking saya bertengger di peringkat 2 dari sekitar 40 orang siswa. Ini merupakan prestasi terbaik saya selama pendidikan saya di sekolah dasar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa? Ternyata pada tahun itu ibu saya menjanjikan komik Dragon Ball jika saya berhasil mendapatkan peringkat yang bagus di kelas. Mungkin hal inilah yang membuat saya lebih semangat untuk belajar pada waktu itu. Namun sayang, di tahun selanjutnya ibu saya tidak lagi menjanjikan komik Dragon Ball. Sehingga selanjutnya peringkat saya kembali merosot dari peringkat kedua menjadi peringkat ke-13. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kemampuan belajar saya bisa naik dan turun begitu drastis dengan pengaruh hadiah atau reward. Singkat cerita, saya pun lulus sekolah tingkat dasar dengan nilai yang cukup baik. Dan selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama namun di tingkat menengah yang dalam sistem pendidikan Kementerian Agama disebut Madrasah Tsanawiyah. Saat saya menjalani pendidikan di tingkat menengah awal inilah saya melalui masa pubertas dan pancaroba. Nilai saya di kelas 1 masih ada bagusnya. Namun di kelas 2 nilai saya merosot lagi. Dan kali ini sangat dalam. Saya sampai lupa di peringkat berapa nama saya tercatat. Saat itulah saya merasakan suatu momen yang sangat penting. Saya merasa bahwa diri saya tidak mendapatkan nilai yang seharusnya. Seolah identitas saya menjadi terancam. Image saya dan orang tua saya juga bisa ikut terpengaruh. Karena memang mendapatkan nilai yang buruk membuat saya merasa bahwa saya perlu melakukan sesuatu. Mungkin ini adalah suatu momen yang biasa disebut sebagai OMA atau 1 Minute Awareness, yang oleh Mary Riana biasa disebut sebagai breakthrough. Sebuah momen di mana diri kita merasa begitu sakit sehingga kita memutuskan untuk segera berubah dan memperbaiki kondisi kita. Saat itu saya merasa sangat sedih karena nilai saya yang buruk itu. Saya pun mencari cara untuk bisa mengubah keadaan. Saya ingin mendongkrak nilai saya yang merosot itu. Maka saya pun mencari buku yang bisa membantu menyelesaikan masalah saya. Akhirnya di lemari buku ibu saya menemukan sebuah buku yang bagus yang saya rasa bisa membantu saya memecahkan masalah saya. Buku itu berjudul Quantum Learning. Buku ini karya penulis barat yang berisi tentang strategi belajar yang sedang berkembang saat itu di Amerika. Setelah membaca buku tersebut, saya mulai mendapatkan pencerahan. Walaupun kepala saya menjadi agak pusing karena dipenuhi dengan berbagai teori dan materi tentang strategi belajar. Namun ada satu teori yang menurut saya harus saya coba. Teori itu bernama teori modeling. Apa itu teori modeling? Teori modeling mengatakan bahwa jika kita menjadikan seseorang sebagai model, kemudian kita mencontohnya dan meniru strategi belajar orang tersebut, maka niscaya kita akan mendapatkan nilai yang sama, atau paling tidak mendekati nilai orang yang kita jadikan model tersebut. Maka singkat cerita, saya memilih teman sekelas saya yang nilainya paling tinggi sebagai model. Teman saya ini sudah sangat berpengalaman dalam mendapatkan ranking 1. Sejak di tingkat sekolah dasar, dia sudah menjadi langganan ranking 1. Saya bertanya kepadanya bagaimana cara dia belajar.
Dan ternyata di luar dugaan cara belajarnya sangat sederhana. Ada 3 poin penting yang saya ingat dari teman saya ini. Pertama, kalau ada PR kerjakan sendiri. Kedua, kalau ada ulangan persiapkan dengan belajar. Ketiga, kalau sedang ujian semester di sekolah fokuslah belajar. Walaupun langkah-langkahnya sederhana, namun saat itu tidak satu pun yang saya kerjakan. Kalau ada PR, dulu saya kerjakan dengan mencontek teman saya pagi hari sebelum kelas dimulai. Sedangkan kalau ada ujian, saya malah sibuk mencari cara untuk mencontek. Dan saat hari-hari ujian datang, saya malah asik nonton TV dan bersantai. Sehingga pada akhirnya tidak ada satu pelajaran pun yang benar-benar saya pelajari dengan serius. Pertemuan saya dengan teman saya ini membuat saya memutuskan untuk mempraktekkan 3 langkah sederhana tersebut. Setiap ada PR, saya berusaha mencari jawabannya sendiri. Saat ada ulangan, saya benar-benar belajar. Saya hafalkan materi yang akan diujikan dengan serius. 2 langkah sederhana ini ternyata membawa efek yang sangat luar biasa. Nilai-nilai saya beranjak naik. Nilai-nilai ulangan saya sudah menyaingi nilai bintang-bintang kelas. Dalam satu kesempatan di pelajaran fisika, di kelas kami hanya ada 2 orang yang mendapatkan nilai 100 dan ternyata 2 orang itu adalah saya dan teman saya yang biasanya mendapatkan ranking 1.